raksasa teknologi terpaksa merumahkan ribuan karyawannya. Dan ironisnya, semua ini terjadi di saat industri sedang memasuki era kecerdasan buatan. Di era digital, belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas dan buku pelajaran. Informasi kini dapat diperoleh kapan saja dan di mana saja, hanya melalui gawai yang berada di genggaman kita. Perkembangan teknologi menghadirkan berbagai kemudahan dalam proses pembelajaran. Artificial Intelligence atau AI, serta media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Berbagai platform AI dimanfaatkan untuk mencari referensi, membuat ringkasan, menerjemahkan teks, hingga membantu memahami materi yang sulit. Media sosial juga berkembang menjadi sumber belajar alternatif yang menyediakan konten edukatif secara cepat, menarik, dan mudah dipahami. Teknologi memberikan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah teknologi benar-benar meningkatkan kualitas belajar atau justru menciptakan tantangan baru bagi peserta didik? Halo Kak, sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa? Halo, nama aku Sarah Nur Fajri. Oke, Kak Sarah dari prodi mana? Aku dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Wow, angkatan berapa nih? Angkatan 25. Angkatan 25, berarti ya seangkatan ya? Kakak aku mau nanya dong, kira-kira kakak tuh seberapa sering sih kalau misalnya menggunakan AI gitu kalau lagi nugas? Sering banget sih gunain AI buat bagi nugas atau belajar. Soalnya kayak ngebantu banget buat mencari informasi yang lebih cepat sama bantu koreksi tulisan aku kayak benar-benar belum. Berarti kalau tadi kan kakak sempat mention ya, itu ngebantu buat cari informasi sama koreksi tulisan kakak. Kalau selain itu apa lagi sih kan manfaatnya kira-kira selama kakak menggunakan AI ini? Apa ya? Aku jadi tahu informasi dari yang sebelumnya nggak aku tahu sih. Oh gitu ya. Tapi kakak selama menggunakan AI buat nugas-nugas ini, kakak pernah nggak sih ngerasa kayak ketergantungan gitu? Kayak ngerasa sering banget ngerasa ketergantungan. Soalnya kayak benar-benar hampir tiap hari setiap nugas kayak pakai AI gitu ya. Oke, kalau gitu makasih ya Kak untuk waktunya. Sama-sama. Halo Kakak, sebelum boleh kenalan dulu namanya siapa? Halo, nama aku Nabila Fridesyara dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Angkatan berapa nih Kak? Angkatan 25. Angkatan 25, oke. Kakak mau nanya nih sebelumnya, kakak kalau lagi belajar atau nyari materi gitu tuh pakai media sosial nggak sih Kak? Pakai, saya biasanya pakai TikTok atau enggak Instagram. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, tadi kan Kak sebutin pakai TikTok sama Instagram buat cari materi gitu ya. Kakak nggak sih pilih dua media sosial itu? Karena kalau di TikTok biasanya sering muncul dengan soal atau enggak nanti ada orang yang live terus ngebahas soal-soal tersebut. Terus kalau misalnya di Instagram biasanya suka muncul kosakata gitu berbahasa Prancis. Berarti itu ngebantu kakak ya berarti dalam belajar ya. Tapi selain dia ngebantu kakak, ada nggak sih kak kalau menurut kakak dampak negatif dari kakak belajar dari media sosial itu sendiri? Menurut saya enggak ada sih. Oh nggak ada ya, aman ya. Berarti sejauh ini dari media sosial yang kakak pakai tadi untuk menggunakan untuk mencari materi nggak ada dampak negatif berarti. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa AI dan media sosial memberikan berbagai manfaat dalam proses pembelajaran. Teknologi membantu peserta didik memperoleh informasi dengan lebih cepat serta mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan resiko berupa ketergantungan terhadap teknologi dan berkurangnya fokus belajar akibat distraksi media sosial. Menurut Jane Piaget dan Lev Vygotsky, belajar merupakan proses membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman, interaksi, dan pemikiran kritis. Dalam konteks ini, AI dapat menjadi alat bantu yang bermanfaat apabila digunakan untuk memahami konsep dan memperluas wawasan. Namun, apabila peserta didik hanya menerima jawaban secara instan tanpa melakukan analisis, maka proses belajar yang bermakna menjadi berkurang. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi. Literasi digital juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis serta bertanggung jawab. Di tengah derasnya arus informasi,
Kemampuan berpikir kritis menjadi keterampilan yang sangat penting. Teknologi seharusnya menjadi sarana yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan teknologi secara lebih bijak. Artificial intelligence dan media sosial telah menjadi bagian dari pendidikan modern. Keduanya menawarkan peluang besar untuk memperluas akses pengetahuan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, keberhasilan pendidikan di era digital tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, melainkan oleh kemampuan manusia dalam memanfaatkannya secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab.